Assalamualaikum. Di sini saya akan sedikit berbagi tentang ilmu pengelolaan keuangan. Keberhasilan dalam mengelola keuangan dapat ditentukan dari kedisiplinan kita dalam menjaga gaya hidup hemat dan cerdas. Ingat ya, hidup hemat itu berbeda dengan pelit. Hidup hemat itu mendahulukan kebutuhan di atas keinginan. Dapat juga dikatakan bahwa seimbang dari pendapatan yang kita dapatkan. Agar kita berhasil dalam mengelola keuangan, perlu diperhatikan beberapa hal yang mendasar, yaitu yang pertama, apa tujuan keuangan jangka pendek dan jangka panjang kita. Kemudian yang kedua, seberapa besar dana yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan deadline-nya agar kita dapat memantau pengelolaan keuangannya. Tolong banget ya, hindari yang namanya membeli sesuatu atas dasar keinginan, bukan atas dasar kebutuhan. Mengapa? Karena hal itu bisa menjadi kebiasaan diri kita untuk boros dalam hal-hal keuangan. Masa nggak boleh sama sekali sih, Kak? Boleh sesekali yang dapat dinamakan dengan self reward, itu penting juga. Tapi juga jangan sering-sering. Perhatikan juga kondisi keuangan kalian ya. Nah, ketika uang jajan atau uang gaji sudah masuk dalam rekening kita, segera buat perencanaan keuangan sesuai skala prioritas. Kita dapat menerapkan rumus 40, 30, 20, dan 10. 40% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk kebutuhan utang, 20% untuk investasi dan tabungan, kemudian yang 10% dapat digunakan untuk keperluan sosial. Loh Kak, masa sedekahnya atau keperluan sosial cuma sedikit? Nah, itu kembali ke prioritas kalian masing-masing. Bisa kalian terapkan rumus sendiri. Misalkan yang 30% untuk sedekah atau keperluan sosial dipersilahkan. Nah, diatur ya sesuai kebutuhan kalian. Tabungan, investasi, jaminan pensiun, asuransi itu sangat penting. Kenapa? Karena pada dasarnya harga barang atau kebutuhan itu makin tahun juga makin meningkat. Satu hal juga yang tidak boleh ketinggalan yaitu pentingnya dana darurat, karena dana darurat ini bisa digunakan untuk kebutuhan hal-hal yang mendesak. Jadi rencana keuangan kalian itu tidak akan terganggu oleh hal-hal yang tidak terduga tadi. Kalian juga bisa memisahkan kartu debit A, B, C sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya kartu debit A itu digunakan untuk keperluan sehari-hari, kartu debit B untuk jajan, kartu debit C untuk investasi dan tabungan. Itu dapat kalian terapkan sendiri. Apabila kalian ingin keuangan kalian terkontrol setiap bulannya, kalian bisa menginstal atau mendownload aplikasi di Play Store, aplikasi keuangan. Itu banyak macamnya. Jadi bisa kalian sesuaiin dengan kebutuhan kalian. Oke, thank you. Yang saya sampaikan ini saya dapatkan dari OJK. Kalian bisa kepoin akun Instagramnya OJK Indonesia. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nyalain loncengnya. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keuangan.